Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan channelnya Pak Budi. Jadi pagi ini PJJ-nya menginjak materi yang ketiga, teks ceramah. Tolong perhatikan penyampaian dengan cermat materi ceramah ini. Tetap semangat anak-anak. Apakah itu teks ceramah? Anak-anak sudah paham? Pak Budi yakin anak-anak paham bahwa itu teks ceramah. Tetapi tidak ada salahnya kita belajar lagi biar semakin jelas. Nanti tugas berikutnya nanti anak-anak akan praktek berceramah. Di sebelumnya kita ikuti pembahasan materi teks ceramah. Pengertian teks ceramah. Kita harus tahu dulu pengertian teks ceramah. Teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Itu pengertiannya anak-anak. Pahami? Oke, lanjut. Setelah pengertian, kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks ini melalui beberapa bagian pembangunnya. Bagian-bagian membangun struktur teks ceramah meliputi pembuka atau pendahuluan, isi, penutup. Berikut adalah struktur teks ceramah yang dikemukakan oleh tim Kemdikbud halaman 92. Itu strukturnya ya. Yang pertama apa anak-anak? Yang pertama pembuka atau tesis, berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Sudah paham anak-anak teks eksposisi ya, kelas 10 ambil ya. Pembuka tesis, isu, masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Kemudian struktur isi atau rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan fakta, data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Ini anak-anak dipahami, karena besok setelah materi ini dipahami, tugas anak-anak adalah membuat ceramah, praktek ceramah. Lanjut, penutup atau penegasan kembali. Jadi ada penutup, penegasan kembali, merupakan apa yang disampaikan dalam ceramah itu. Penegasan kembali, ditegaskan kembali. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Jadi diulang lagi, ditegaskan inti dari ceramah yang disampaikan. Ada 3 strukturnya, anak-anak dipahami benar. Lanjut. Pengertian sudah.
Kemudian struktur sudah, kita langsung bergeser ke kaidah kebahasaan teks ceramah. Jadi, teks ceramah, kaidah kebahasaannya. Yang pertama Pak anak-anak, banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya saya, aku, kami mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Itu kaidah kebahasaan. Berikutnya banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya jika topik yang dibahas adalah kebahasaan sastra, istilah yang muncul biasanya ada prosa, ada puisi, etika berbahasa, ada sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumen. Contohnya dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka sebab karena. Banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Itu contoh-contoh dari kata kerja mental, beda dengan kata kerja material. Menggunakan kata-kata persuasif, ya, selalu karena ini ceramah berarti ajakan. Diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, persuasi, ajakan. Selain itu juga ada banyak menggunakan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah tersebut. Ingat-ingat anak-anak, jadi kaidah kebahasaan teks ceramah meliputi itu. Berikutnya, ciri teks ceramah. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Iya, jelas. Ketika menyampaikan ceramah harus tahu ilmunya, isinya apa. Terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Jadi ada faktanya anak-anak, ada datanya, apa yang disampaikan itu biar pendengar yakin. Terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar berupa dialog, tanya jawab, atau kolom komentar tanggapan, atau video jika daring dan sebagainya. Ada komunikasinya, yang mendengarkan ada tanya jawab. Setelah itu baru kita berlatih menulis teks ceramah. Ada langkah-langkahnya yang anak-anak perlu pahami. Yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Tentunya terkadang topik ceramah juga dapat didapatkan dengan tidak sengaja, misalnya saat kita membaca teks berita dan mendapatkan kabar yang sedang hangat dibicarakan. Namun, topik tersebut harus tetap ditentukan dan diolah melalui langkah selanjutnya, tidak hanya asal mengambil tren terbaru saja. Topik yang diambil dapat meliputi keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat khalayak, masyarakat, biografi tokoh terkenal, dan sebagainya. Itu topik-topik yang bisa kita angkat. Berikutnya, merumuskan tujuan ceramah. Selanjutnya, tujuan adalah hal yang harus diperhatikan ketika sudah menemukan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu? Mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu dan sebagainya? Namun dalam gambaran luasnya, tujuan ceramah meliputi dua hal anak-anak.
Yang pertama, tujuan umum yang meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, ceramah rekreatif atau hiburan. Tujuan khusus merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan ini meliputi kebahasaan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran. Contoh, cara melukis untuk tujuan umum keahlian atau hobi. Biografi Soekarno untuk tujuan umum, biografi tokoh. Itu tujuan-tujuan dari umum dan tujuan khususnya. Lanjut anak-anak. Berikutnya, menyusun kerangka ceramah. Kenapa kita perlu menyusun kerangka ceramah? Kerangka teks ceramah adalah rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur yaitu pembuka, isi, dan penutup dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dulu tanpa penjelasan detail. Pembuatan kerangka teks ceramah yang baik harus memperhatikan ketika struktur harus dibuat, ada pembukanya anak-anak, isi dan penutup. Maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis. Baru menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Jadi kita akan mencoba anak-anak ini teorinya dulu. Lanjut. Setelah itu menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Kerangka yang sudah anak-anak buat kemudian dikembangkan. Setelah kerangka selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara deduktif, kalimat pokok di awal, maupun induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. Bersama dengan itu, penulisan teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap bahan-bahan yang akan disampaikan. Caranya adalah sebagai berikut. Mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan materi terhadap khalayak ramai atau pendengar ceramah. Kira-kira materinya pas tidak disampaikan di depan khalayak ramai. Kalau di depan petani berarti materinya sesuaikan dengan tema kehidupan petani. Nelayan juga seperti itu. Remaja juga seperti itu. Meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapat pro kontra. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu ada pro kontra, apalagi banyak kontranya. Menyusun sistematika bahan teks ceramah, menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Itu teorinya anak-anak, dipahami, tolong dicermati video ini. Menyunting teks ceramah. Jadi anak-anak sudah membuat kerangka, kemudian sudah membuat teks ceramahnya, kenapa perlu disunting? Setelah menyelesaikan ceramahnya, tahap selanjutnya adalah untuk menyunting teks tersebut. Bertujuan apa? Menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi dalam satu teks. Oleh karena itu, seorang penyunting setidaknya harus mengetahui bagaimana cara teks yang baik, benar-benar memahami topik yang akan dibahas dalam teks tersebut, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Kita penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Introduksi, menyusun atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Itu ada idenya, ada kamusnya yang perlu anak-anak siapkan. Mudah-mudahan paham anak-anak. Kita lanjut berikutnya. Ya, di contoh-contoh ini Pak Budi rangkum dari materi yang kita ambil dari internet, kemudian Pak Budi susun seperti ini. Contoh teks ceramah tentang pendidikan di masa pandemi. Pembuka atau tesis. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah tertuang dalam UUD 45 dan dikonkretkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional. Hal itu berlaku bahkan dalam keadaan genting seperti sekarang.
Pandemi adalah salah satu rintangan yang harus mampu dilalui oleh sistem pendidikan yang telah dirancang. Jadi kita termasuk belajar jarak jauh dalam masa pandemi, jadi anak-anak tetap semangat, memang harus seperti ini. Lanjut nih isinya. Maka saya kira sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam mengalami gap generasi. Keadaan di mana satu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Padahal generasi baru seharusnya justru lebih brilian dibandingkan dengan generasi sebelumnya, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Bayangkan jika hal tersebut sampai terjadi, bangsa kita akan tertinggal dan terseok-seok untuk dapat bersaing dengan negara lainnya. Itu argumen-argumennya. Pandemi bukanlah hal yang akan selesai begitu saja, maka pendidikan juga merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19. Jadi kegiatan PJJ kita anak-anak, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat, sambil berdoa mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, bisa bercanda, kemudian diskusi secara langsung. Lanjut anak-anak, penutup. Di masa ini tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa para pasien. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Itu contoh teks ceramahnya. Jadi tesis, kemudian argumen, kemudian penutup. Ya, ini ada judul lain juga, diambil dari beberapa narasumber, jadi naskah-naskah itu kemudian Pak Budi buat powerpointnya. Pentingnya memperkaya literasi, ini ada pembuka atau tesisnya. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4.0. Apalagi di Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian PISA yang menempatkan Indonesia menjadi urutan ke-62 dalam minat membaca. Lainnya anak-anak memprihatinkan sekali. Tolong kegiatan literasinya tetap ditingkatkan meskipun kondisi seperti ini. Itu ada pembuka tesisnya, kemudian isi rangkuman. Di zaman yang serba cepat dan instan ini, kebutuhan akan pengetahuan yang kaya menjadi sangat penting. Literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Jika tidak, saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Itu anak-anak, literasinya seperti itu. Tanpa literasi yang kaya, seorang akan mudah terasuk oleh berita bohong yang dapat menyebar jauh lebih cepat dari pesan kebaikan. Semakin banyak kita literasi, kita bisa menghindari berita-berita hoax. Lanjut anak-anak, contoh. Kemudian ada penutupnya juga di situ. Oleh karena itu, pemahaman akan satu wawasan dalam teks pengetahuan. Literasi haruslah terus ditingkatkan. Kita tidak dapat hanya mengandalkan internet untuk mengerti sesuatu. Wawasan itu untuk dikuasai, bukan untuk diingat apalagi diketahui melalui satu klik saja. Wawasan semacam ini justru hanya menyesatkan dan tidak dapat memberikan dampak baik bagi perkembangan diri. Itu contoh yang Pak Budi ambil dari sumber yang ada di internet. Untuk anak-anak pahami. Itu tadi judulnya, dan ini kaidah kebahasaan yang ada pada bacaan pentingnya memperkaya literasi. Dipahami video ini anak-anak. Itu ada kata ganti orang pertama tunggal.
katakan orang kedua jamak, ada saya, ada kita. Kemudian ada kata teknis, istilah-istilah, ada literasi, revolusi 4.0. Kemudian ada kata-kata sebab akibat, ada karena, kata kerja mental, bagaimana menggemingkan, ada persuasif, ada ajakan di situ. Literasi harus terus ditingkatkan, itu kan ajakan anak-anak, persuasi, ajakan. Di dalam sebuah ceramah itu selalu seperti itu, ada tesisnya, ada argumennya, ada penegasan ulang, mengajak masyarakat untuk berbuat sesuatu apa yang diinginkan oleh sang penceramah. Jadi gitu anak-anak, materi sepintas ya tentang teknik ceramah. Pak Budi mengucapkan terima kasih karena sudah minjem materi atau jadi internet yang Pak Budi ambil untuk dibuatkan sebuah PowerPoint yang mudah-mudahan anak-anak lebih bisa memahami video ini. Itu anak-anak, tetap semangat, ceria, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.